Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah, yaitu cerita tentang mereka bagian ketiga yang berjudul Teror Sepanjang Hari dari akun Twitternya @netrakala. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ketiga, teror sepanjang hari. Mbak Maya di mana, Bude? Tanya Bima yang tidak melihat kehadiran Mbak Maya di meja makan. Mbak Maya katanya nggak enak badan, Bim, jawab Bude. Kamu sehat, Bim? Karena terlihat muka Bima yang kusut. Ia hanya mengangguk, tidak mau menambah beban pikiran Budenya. Segera Bima beranjak, pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya itu. Mbak Mai, panggil Bima sambil mengetuk pintu kamarnya. Masuk aja, Bim, ujarnya. Saat Bima masuk memang terlihat Mbak Maya sedang meringkuk di dalam selimut. Semerbak bau melati juga tercium di setiap sudut kamar itu. Mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. Sakit, Mbak? Tanya Bima saat sudah duduk di pinggir dipan Mbak Maya. Iya, Bim, cuma demam, kecapean mungkin, ucapnya dengan nada serak. Namun berbeda dengan apa yang Bima rasakan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya dan masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. Ya udah, Mbak, istirahat ya, kata Bima sambil beranjak menuju pintu. Berjalan menuju pintu, dari ekor matanya, jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak tahu harus berbuat apa, Bima melanjutkan berjalan menuju meja makan. Pak De sudah berangkat ya, Bude? Kata Bima saat sudah kembali lagi ke meja makan. Pak De libur hari ini, Bim. Mau antar Mbak Maya ke dokter, kata Bude yang sudah duduk di meja makan. Kamu nanti kalau Pak De sama Bude belum pulang, panasin makanannya sendiri ya, Bim. Bima hanya tersenyum dan mengangguk, memberikan isyarat kalau dia mengerti. Ya udah, Bima berangkat dulu ya, Bude, ujar Bima sambil menyalimi Budenya. Perjalanan menuju sekolah masih sama saja seperti kemarin. Banyak angkot berseliweran, tapi selalu saja penuh dengan penumpang. Ah, bisa telat ini. Guru tu Bima saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih. Benar saja, sudah 10 menit berselang, belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju ke sekolahnya. Pak, tunggu Pak. Rengah-engah Bima berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Sayang, gerbang sekolah tersebut sudah ditutup. Beberapa guru dan Pak Ogi sudah menanti mereka. Sudah jam berapa ini? Ucap salah satu guru BK yang mendisiplinkan murid-murid di sana. Ada 8 murid kali ini yang terlambat. Tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya, murid-murid yang terlambat pasti akan mendapatkan hukuman. Baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman. Biasanya dia diantar jemput oleh orang tuanya atau sopirnya yang bernama Pak Slamet, sehingga dia tidak pernah terlambat sekalipun. Tapi entah kenapa ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak, ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan Panji. Wah, kita memang jodoh ya, Bim, ucapnya keras tanpa ada rasa malu sama sekali. Mendengar itu semua, Bima hanya melirik dan berusaha untuk tidak kenal dengan Panji. Kalian itu sudah telat masih bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu yang tidak tertib bersihin toilet gedung 2 di lantai dasar ya. Perintah guru BK yang terlihat menyebalkan. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru tersebut malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman bagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma untuk komplain, beriringan mereka berdua berjalan menuju toilet gedung 2. Kamu tahu nggak, Bim? Toilet gedung 2 itu jarang dipakai. Pasti kotor, ujar Panji sambil menghela nafasnya. Udah, kerjain aja, gak usah berisik, tukas Bima sebal. Sudah semalaman suntuk dia tidak tidur, paginya masih harus kerja ekstra membersihkan kamar mandi. Moodnya benar-benar kacau pagi ini. Sesampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan dengan bayang-bayang pohon tanjung yang lebat.
Suasana itu membuat Bima seketika bergidik membayangkan apa yang ada di dalamnya. "Kenapa Bim? Ayo buruan," ujar Panji yang sudah berada di mulut pintu toilet. "Kamu ngepel aja Bim, aku nanti sikat kamar mandinya," lanjut Panji yang bersikap sok baik. Namun ternyata ada udang di balik batu. Dia meminta Bima mengepel agar supaya pekerjaannya selesai terlebih dahulu. Sedangkan Bima dari tadi menguatkan mental untuk berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit yang menunggu tempat tersebut. Sudah beberapa waktu mereka berdua menggosek dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari bak kamar mandi, seolah sedang bercanda dengan adanya kehadiran Bima dan Panji. Mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. "Shh, Bim, ngapain nyanyi-nyanyi? Pamali, jangan nyanyi di toilet," tegur Panji saat mendengar Bima bersenandung. "Berisik kamu, Ji. Terusin aja kerjaannya, biar cepat kelar," tukas Bima yang sedari tadi memperhatikan wanita yang duduk di atas sekat pembatas toilet. "Demi apapun ke depan, aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini," batinnya. "Bim, suara kamu kok double ya?" ucap Panji tiba-tiba. "Ah, salah dengar kamu," kilah Bima yang memang sedari tadi tahu kalau ada sosok wanita yang mengikutinya bersenandung. "Tuh, double Bim," kata Panji lagi sambil terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu. Tapi tidak ada gaung yang muncul dari sisi manapun. Heran Panji memandang Bima dengan tatapan penuh makna. "Ji, ayo," ujar Bima yang setengah panik. Sengaja dia menarik tangan Panji dan berlari meninggalkan toilet tersebut. "Kenapa sih?" kata Panji yang masih ngos-ngosan. "Kantin aja. Ngapain kita lama-lama di sana?" kilah Bima. Sedang Panji yang tidak melihat apapun hanya bisa mengikuti kemana Bima mengajaknya pergi. Berjalan mereka berdua menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS, jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. "Jangan di situ, di sini aja." Sekali lagi Bima menarik lengan Panji. "Kenapa sih? Panas Bim di sini," tukas Panji marah. "Kamu itu lama-lama aneh Bim. Kenapa sih?" "Nanti aku ceritain, jangan di bawah itu," ujarnya. Merasa aneh dengan sikap Bima sedari kemarin, Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. "Jadi kenapa? Dari kemarin kamu kelihatan aneh Bim?" tanya Panji. Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat. Tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk bercerita atau tidak kepada sahabatnya itu, hingga dia menghela nafas. Kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. "Serius kamu?" ujar Panji yang masih tidak percaya dengan apa yang Bima katakan. "Bener kan? Pasti kamu juga gak bakalan percaya." "Bukan gak percaya Bim, tapi kan semua yang kamu bicarakan itu di luar logika," ujar Panji sambil memijat-mijat keningnya. Pusing mendengarkan cerita dari temannya itu, tapi Panji juga percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima. Berbohong bukan sifat dari Bima. Dia tahu karena Panji sudah mengenal Bima sedari lama. "Terus sekarang kamu gimana?" ucapnya. "Nggak tahu aku Ji. Tiap malam aku nggak pernah bisa tidur nyenyak," kata Bima lesu. "Sepertinya kamu mesti cari pembimbing Bim. Siapa tahu dengan adanya ngebimbing kamu, nanti bisa jauh lebih stabil kondisimu." "Maaf ya, aku tidak bisa memberikan solusi selain itu," ucapnya. Benar. Kenapa Bima tidak kepikiran dengan itu semua? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat itu. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti ini? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruang kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya, bangku yang masih kosong berada di ujung dekat jendela, di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku tersebut. "Kenapa lagi? Ayo," dorong Panji agar Bima segera bergerak. "Kamu yang ujung ya?" ujar Bima mencoba menghindari untuk menduduki makhluk tersebut. Iya, ujar Panji.
Namun saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang entah kemana. Merasa aman, Bima ikut duduk di sebelah Panji. Salah dengan apa yang dikira, sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaannya menjadi sedih. "Ngapain kamu nangis, Bim?" ujar Panji yang heran melihat Bima tiba-tiba menangis. "Nggak tahu aku. Bisa gila kalau gini aku terus, Ji." Paham akan yang terjadi dengan Bima, Panji hanya diam dan tidak berkata-kata apa lagi. "Ji, tukeran dong. Ngantuk, aku mau tidur," ujar Bima yang memang sedari tadi menahan matanya agar tidak tertidur. "Tadi nggak mau di sini, sekarang minta tukeran." "Wes, kamu itu angel, Bim." Tukas Panji marah-marah, namun tetap dia beranjak dan memberikan bangku yang dia pakai agar Bima bisa tertidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, semilir angin yang berhembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini Bima sedang berdiri di sebuah bangunan, mirip sekali dengan kelasnya. Bingung, dia celingukan mencari Panji, tapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat tersebut. "Kamu?" ucap Bima saat melihat anak laki-laki yang duduk tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tidak ada jawaban, anak laki-laki itu terus memandang tajam ke arah depan. Mengikuti arah pandangnya, Bima terkesiap. Beberapa orang sedang bergerombol. Dilihatnya beberapa sedang tertawa mencemooh, sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur dari tangannya. "Hentikan! Cukup sudah, kalian melukainya," ujarnya sambil menghentikan teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. "Sekarang kamu jadi pembela pribumi, William. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka?" kata salah seorang siswa yang dekat dengan mereka. "Tidak ada urusannya dengan itu semua. Kalian sudah keterlaluan," ujar William saat ini yang sudah jongkok di sebelah gadis itu. "Pergilah, atau ku buat kakimu patah," ancam William dengan tatapan yang tajam. Tidak ada yang berani menentang. Siapa yang berani dengan William, anak dari salah satu pembesar di daerah mereka. Kerumunan itu pun bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. "Siti, kamu gak apa-apa?" katanya sambil membantu gadis kecil yang dia panggil Siti. "Tidak apa, kamu pergilah. Nanti mereka akan semakin mempermainkanku," kata Siti dengan tatapan penuh dengan rasa dengki. "Baik, lain kali aku tidak akan menolongmu lagi," ujar Willem sambil beranjak kembali ke bangkunya. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu. Begitu mencolok, si bocah laki-laki dengan kulit seputih susu, rambut berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut berwarna hitam terurai. "Ternyata kamu pandai juga, Siti. Siapa yang mengajarimu?" kata Willem. Saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat tersebut. Sesekali Willem mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. "Aku membaca dan belajar," ucap Siti yang masih setia pada buku yang dia pegang. Willem beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. "Willem?" ujar Siti setelah beberapa saat terdiam. "Ya," jawab Willem. "Kenapa kamu mau berteman denganku?" ucap Siti yang masih tertunduk seolah-olah melihat tulisan dari buku yang ia baca. "Kenapa? Hanya karena ingin kurasa," jawab Willem tersenyum sambil memandang Siti dari samping. "Oh, hanya itu yang Siti ucapkan." Melihat senyum Willem, jantung Siti merasa berdebar. Teringat bagaimana Willem selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya, membulinya hanya karena dia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat dia dekat dengan anak tuanya itu. Memang kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah Willem. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi. Karena kesetiaan mereka, maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. "Tidak, tolong, hentikan. Dia tidak bersalah," ucap Willem mengiba kepada orang tuanya. "Apa istimewanya gadis ini, Willem? Sampai kau membelanya setengah mati," ujar salah seorang pria yang berdiri tepat di depan Willem. "Tidak, aku hanya berteman dengannya. Tolong," kata Willem yang sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar. Beberapa darah sudah mengering. Bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu.
Ayah Willem memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya. Tidak pandang bulu, siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini, Siti sedang meringkuk kesakitan. Sudah beberapa waktu ini dia disiksa dengan keji hanya karena berinteraksi dengan anaknya Willem. "Kamu tidak apa-apa," ucap Willem saat papanya sudah pergi dari hadapan mereka. Siti hanya mengerang dan menggeleng. Takut dengan Willem, dia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. "Pergilah, aku sudah cukup merasakan ini semua," kata Siti lirih. Adegan berubah lagi. Terlihat kali ini riuh orang-orang di sekitar rumah itu. Beberapa dari mereka terlihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya, Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang membentang secara horizontal. "Sudah kuberitahu untuk tidak mendekati Willem," teriak salah seorang laki-laki. Sementara Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihatnya kali ini Willem hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang-orang yang sedang memeganginya. Tolong itu salahku. Jangan dia. Jangan," ucap Willem serak. "Maafkan aku." Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi dug pelan di tanah rerumputan. Darah pun mengucur hebat dari leher gadis kecil tersebut. Sedang Willem masih teriak-teriak melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa? Bangun, Bim," ujar Panji yang panik saat melihat Bima berteriak-teriak meminta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar hebat tidak terkendali. Nafasnya memburu dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah dengan hebat. Kejadian yang baru saja ia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya masih gemetar hebat. "Bima, kamu kenapa? Ayo, hei, bantu teman kalian. Bawa ke UKS dulu," perintah Pak Hanif, salah seorang guru yang sedang mengajar waktu itu. Dipapa oleh Panji dan Pak Hanif menuju UKS, Bima terlihat lemas. Kakinya tidak kuat untuk melangkah. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang barusan dia lihat. "Saya ke ruang guru dulu, hubungi orang tua Bima. Kamu tungguin Bima ya," perintah Pak Hanif sambil berlalu keluar ruangan. Panji sedari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak terfokus. Badannya masih gemeteran. Bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. "Kamu kenapa, Bim?" tanya Panji. Menoleh sesaat, Bima kembali memejamkan mata. "Jauh lebih buruk, Ji," ujar Bima lirih. "Itu seperti... Tidak seperti mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu." Bima merepet dengan tidak jelas. "Kamu ngomong apa, Bim?" ucap Panji kebingungan. Sedang Bima masih terus menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Kejadian di mana dia melihat kepala gadis kecil itu ditebas membuat Bima benar-benar terguncang. "Ini minum dulu," kata Panji sambil menyerahkan sebotol air mineral. Setelah dirasa tenang, Bima mulai menceritakan saat dia tertidur di dalam kelas tadi. "Sumpah, Bim," ujar Panji yang sekarang juga ia terlihat panik. "Terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu?" Bima hanya mengangguk dengan apa yang Panji katakan. Dia sendiri bingung dengan semua rentetan kejadian ini. "Pak Arif," ucap Bima lirih. "Siapa, Bim?" "Pak Arif, Ji. Teman dari Pak Deku. Dia orang yang bisa dengan hal-hal seperti ini." "Maksudmu, kamu mau bertemu dengan dia?" tanya Panji. "Rumahnya di mana?" "Aku lupa jalan ke arah rumahnya. Yang kuingat cuma masuk ke sebuah kampung. Kampung Linggono," ucap Bima sambil mengingat-ingat jalan yang dilaluinya bersama Pak D-nya kemarin. "Itu jauh, Bim, dari sini. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu sudah baik, baru kita pikirkan untuk ke sana," ujar Panji. Seharian itu Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang. Tapi karena kondisi rumah Bude yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat di UKS. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam itu di saat kondisinya seperti ini. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata? Batin Bima yang masih teringat kejadian yang dilaluinya. Siapa Willem? Siapa pula Siti? Kenapa aku diperlihatkan kejadian naas itu? Terdengar ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. "Pulang aku antar, Bim,"
aku minta dijemput sama Pak Slamet, ucap Panji. Mengangguk, Bima segera beranjak untuk pergi meninggalkan sekolah bersama Panji. Sesampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang biasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. Belum pulang ya? Batin Bima saat mengecek jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awalnya memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah. Takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah dan ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah tersebut. Baru selangkah dia masuk ke dalam rumah, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam indera penciumannya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih. Ingin sekali dia merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Dengan nekat, Bima melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok kanan dan kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkahnya. Dia tahu kalau ada sosok wanita di dalam kamar tersebut. Dia pun terengah. Bima sudah berada di dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini. Seolah ada perlindungan yang tidak terlihat yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Bim? Bima? Kamu udah pulang, Bim? Terdengar sapaan budenya dari arah luar kamar. Lega, karena ada orang lain di dalam rumah ini, Bima sedikit merasa rileks. Iya, Bude. Ini baru aja datang, ucapnya. Ya udah, makan dulu, Bim, ujar Bude dengan suara langkah kaki menjauh dari kamar Bima. Tidak enak jika harus diminta 2 kali, Bima beranjak menuju meja makan. Budenya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. Mbak Maya sama Pak Ade kemana, Bude? Tanya Bima yang sudah duduk di meja makan. Lagi keluar, sebentar lagi pulang kok. Kamu makan dulu, ujarnya. Ada yang aneh. Budenya jarang sekali senyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula, sejak kapan Bude suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri? Iya, Bude, Bima masih kenyang, ucap Bima. Terasa HP yang ada di kantungnya Bima bergetar. Didengarnya, Bude kali ini sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima pahami. Penasaran siapa yang mengirimnya pesan, segera Bima membuka HP tersebut. Bim, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan sudah Bude siapkan, kamu makan aja dulu. Pesan itu berasal dari Bude. Kalau Budenya sedang pergi, siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya dia. Sosok Bude yang sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu mengikuti Mbak Maya. Tersenyum sosok tersebut melihat ke arah Bima. Soyo wangi ayam Bu Mucah. Makin wangi saja baumu nak, ucapnya dengan masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang dia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami, kali ini dia hanya bisa meringkuk, berharap Bude dan yang lainnya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi HP-nya terjatuh saat dia kaget melihat sosok wanita itu. Bima, cah bagus, sek kuat. Ojo kalah karo barang ora enak. Bima, anak ganteng, yang kuat. Jangan kalah sama yang tidak baik. Terdengar suara laki-laki itu. Suara yang selalu menenteramkan Bima saat kekalutan dan ketakutan menghantuinya. Berulang kali Bima berdoa dan menghela nafasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama dia tidak tahu. Tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama, hingga terdengar deru suara mobil yang masuk ke dalam carport rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris. Takut itu hanya tipu daya mereka agar Bima keluar dari kamar. Assalamualaikum. Terdengar suara Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Di mana Mbak Mai? Udah sehat? Kata Bima yang langsung menyalami Bude dan Pak D-nya. Sedangkan Mbak Maya justru terlihat aneh. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia langsung beranjak menuju kamar tidurnya. Sekian bagian ketiga kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian keempat di video selanjutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.